Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Saputra dengan NPM 230620494, kelas ADVB. Jadi saat ini saya telah menyelesaikan magang saya di bagian Business Development, dan di video kali ini saya akan mencoba mengevaluasi strategi komunikasi dari hasil proyek magang saya. Dan selama periode magang saya diberikan kesempatan untuk menghandle salah satu klien, yaitu Mitra Studi. Jadi Mitra Studi ini salah satu unit di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang fungsinya adalah untuk menyelaraskan antara kurikulum yang ada di pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri yang ada sekarang. Nah, selain itu program di dalam Mitra Studi sendiri hampir sama seperti MSIB, jadi mereka ingin menawarkan untuk bisa menyalurkan mahasiswa atau pelajar-pelajar yang ada di vokasi masuk ke dalam industri-industri yang ada di Indonesia saat ini. Setelah melakukan beberapa riset dan kami mendapatkan beberapa temuan-temuan di sana menunjukkan bahwa sebenarnya salah satu penopang pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia itu disalurkan oleh industri-industri yang ada di Indonesia. Tapi permasalahan terbesarnya adalah industri-industri ini yang menjadi penopang dalam peningkatnya ekonomi malah justru kekurangan SDM. Nah, kenapa bisa industri-industri ini kekurangan SDM? Kami juga melakukan riset saat itu, ternyata dari pihak industrinya sendiri saat itu kurang mempercayai SDM yang ada di vokasi. Mereka lebih memprioritaskan sarjana-sarjana yang ada di Indonesia. Selain itu, Mitra Studi sendiri pula hampir kurang terbilang familiar pada saat itu di tengah-tengah pendidikan vokasi dan industri-industri yang ada di Indonesia. Maka dari permasalahan-permasalahan tersebut dan hasil temuan tersebut, kami memutuskan untuk bisa membangun objektif campaign, yaitu mengarah kepada awareness dan perspektif yang baru. Lalu siapa sih yang akan menjadi target sasaran dari kampanye ini? Kita ada 3 target audience, 2 primary, satunya lagi bersifat sekunder. Jadi untuk yang primary ini, pertama ada dari segala elemen-elemen yang ada di pendidikan vokasi, entah itu mahasiswa, dosen, serta kampus. Lalu yang kedua itu ada dari industri-industri. Jadi orang-orang yang emang ada di dunia industri serta industri itu sendiri yang akan menjadi target sasaran dari kampanye kita. Lalu yang tingkatnya sekunder ini merupakan audiens umum. Karena ini sifatnya adalah untuk mengedukasi, jadi target sekunder ini tetap harus ada sebagai bentuk umum dari siapa nih yang akan menjangkau audiens yang akan mendapatkan literasi-literasi yang sudah dibangun di platform Mitra Studi itu sendiri. Mitra Studi sendiri memiliki misi dan visi untuk mampu bisa merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang kemitraan dan penyelarasan di dunia usaha dan di dunia industri. Namun pada saat campaign ini dibuat, mereka ingin fokus bagaimana caranya bisa membangun relasi terlebih dahulu nih dengan industri-industri dan pendidikan-pendidikan vokasi. Dan berikut merupakan segmentasi, target, dan positioning dari Mitra Studi itu sendiri. Yang pertama yaitu segmentasi, jadi kita mensegmentasikan audiens dari Mitra Studi sendiri sebagai 3 kategori. Yang pertama itu ada pendidikan vokasi, pemerintah, serta industri. Lalu targetnya merupakan pelajar vokasi, orang-orang yang ada di industri, dan target secara umum. Lalu segmentasinya itu ada 3 pula. Yang pertama menjadi fasilitator, lalu menjadi mitra strategis, dan yang ketiga menjadi sumber informasi. Mungkin jika kita throwback ke belakang, secara misi visi umum dari Mitra Studi sendiri itu agak sedikit berbeda dengan campaign yang diinginkan oleh klien kita saat itu, yaitu Mitra Studi. Nah, menurut saya pribadi itu menjadi suatu kelemahan ketika campaign ini dibangun. Tapi di sisi lain ini memiliki kekuatan juga gitu loh, punya kelebihan juga, dikarenakan Mitra Studi sendiri itu merupakan unit atau program di bawah Kemendikbud, ya kan. Jadi ini bisa membangun trust dari industri-industri dan pendidikan vokasi seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana strategi ini akan dijalankan. Kita ingin fokusnya adalah membangun awareness dan membangun perspektif yang baru. Tentu kita membutuhkan platform yang memiliki atau memprovide kebutuhan kita tersebut. Oleh sebab itu, kami memutuskan untuk memanfaatkan sosial media sebagai platform utama kita. Yang pertama itu ada Instagram sebagai media utama. Jadi segala informasi akan
dimasukkan ke dalam Instagram yang nantinya secara detailnya akan dimasukkan ke dalam website. Jadi secara eksplisit mungkin sebagai tempat untuk bisa mengkonversi yang tadinya informasi di Instagram masuk ke dalam website. Lalu yang kedua itu ada TikTok sebagai platform yang memang kita gunakan untuk bisa mengumpulkan audiens kita. Karena secara algoritma TikTok ini sangat cepat nih untuk bisa menarik awareness yang kita butuhkan yang skalanya memang besar. Pertama karena cepat FYP, lalu dengan fitur-fitur yang mumpuni, dan saat ini secara habit atau behavior orang-orang yang ada di Indonesia lebih tertarik melihat suatu visual dibandingkan mereka membaca suatu teks pada umumnya. Berdasarkan hasil strategi komunikasi yang kami jalankan beberapa bulan ke belakang menunjukkan tren yang cukup positif dikarenakan meningkatnya visitor atau meningkatnya reach, like, engagement dari platform Mitra Studi itu sendiri. Namun di sisi lain, kami memiliki tantangan dalam menjalankan campaign ini, yaitu pertama, dikarenakan platform sosial media yang kita gunakan sebagai platform utama, justru itu masih belum terbentuk. Jadi memang saat kita pegang, sosial media mereka tuh masih kosong banget gitu loh. Mulai dari followers, lalu postingan-postingan. Jadi kita memang memulai itu dari awal, dan itu menjadi tantangan dan kesulitan kita sendiri, dikarenakan masih belum membangun community-nya sendiri. Nah itu menjadi tantangan. Walaupun seperti itu, kami tetap bisa mendapatkan hasil tren positif dikarenakan kami juga memboost beberapa postingan-postingan yang menurut kami secara konten memang potensial nih untuk bisa dijangkau oleh lebih banyak audiens. Oleh sebab itu, kami juga melakukan ads di sana untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang sudah ada. Cara implementasi yang kami lakukan merupakan melalui ads. Jadi big idea yang kami gunakan untuk menjalankan campaign ini merupakan hashtag lebih dari siap. Nah, kenapa sih harus lebih dari siap? Karena kami pengen ngasih pesan, kami pengen nunjukin bahwa sebenarnya anak-anak pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di vokasi sudah jauh lebih dari siap loh untuk terjun langsung di dunia industri. Nah, bagaimana sih cara memanifestasikan campaign dan cerita-cerita positif? Manifestasinya tentu melalui konten, karena sosial media sebagai platform utama kami. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami memecah jadi 3 kategori untuk 2 target audiens primary kita, yaitu industri dan juga pendidikan vokasi. Yang pertama ada advokasi dan recruitment, lalu yang kedua itu ada vitality, yang ketiga itu consumer experience journey. Lalu bagaimana sih communication pathway-nya gitu? Nah, berdasarkan hasil ulasan-ulasan saya sebelumnya menunjukkan bahwa sebenarnya posisi dari Mitra Studi sendiri itu berada di not know gitu. Orang-orang tuh masih belum tahu gitu dengan adanya Mitra Studi ini. Nah, untuk masuk ke tahap selanjutnya, kami melakukan penyebaran secara masif agar orang-orang pada tahu. Nah, setelah orang-orang sudah tahu, kami melakukan relevansi. Tujuannya agar mereka interest nih sama Mitra Studi gitu. Mereka tertarik untuk mencari atau menggali lebih dalam apa sih itu Mitra Studi, apa sih programnya gitu. Sebagus apa sih? Nah, setelah relevansi dilakukan dan kita sudah di tahap orang-orang sudah tertarik dengan Mitra Studi itu sendiri, kami melakukan cara aktivasi dan interaksi. Tujuannya adalah untuk mereka melakukan action pada akhirnya gitu, output akhirnya gitu, entahkah mereka mengikuti atau mendaftar ke dalam program-program yang ada di Mitra Studi ataupun dari industri-industri sendiri ingin nih bermitra dengan Mitra Studi gitu. Nah, setelah audiens-audiens tersebut melakukan action, sudah melakukan tindakan, bagaimana caranya mereka mau gitu untuk membagikan segala bentuk informasi atau program-program yang ada di Mitra Studi. Nah, setelah tersebut barulah kita tinggal melakukan konsistensi, bagaimana caranya ini bisa bertahan lama gitu, bisa long term. Jadi loyalitas dari audiens yang sudah dibangun selalu tetap ada gitu. Dikarenakan kita memanfaatkan sosial media gitu, entah itu dari Instagram, TikTok, ads, bahkan mungkin YouTube juga di sana gitu. Beberapa kali kami membuat konten YouTube. Nah, hasil menunjukkan bahwa sebenarnya campaign yang kita jalankan cukup baik gitu. Hasilnya, outputnya cukup bagus, cukup positif, dikarenakan hampir beberapa dari industri-industri pada akhirnya mereka ingin nih bekerja sama dengan Mitra Studi itu sendiri. Lalu kesimpulannya adalah dari pelaksanaan campaign ini hasilnya cukup positif, trennya cukup bagus, peningkatannya cukup bagus, namun harus ada beberapa hal yang dievaluasi.
mungkin memang secara KPI sudah terpenuhi nih, bisa peningkatan dalam awareness, peningkatan followers dan lain-lainnya itu meningkat secara drastis, tapi memang harus ada evaluasi-evaluasi. Nah, bagi saya pribadi, evaluasi yang harus tetap dijalankan adalah pengkategorian yang lebih spesifik, dikarenakan terlalu banyak kategori-kategori di sana yang ngebuat sebenarnya identiti kita tuh mau kemana sih gitu. Sebenarnya apa yang mau kita kejar dulu nih dari Mitra Studi. Menurut saya itu menjadi evaluasi terbesar dan yang paling terpampang jelas gitu. Karena ini jauh banget dari sebenarnya visi misi umumnya si Mitra Studi dengan campaign yang dijalankan. Walaupun tetap memiliki impact yang signifikan baik dari Mitra Studi, pendidikan vokasi maupun dengan yang ada di industri-industri. Cuma tetap harus melakukan evaluasi kembali bagaimana caranya platform dari Mitra Studi ini menjadi platform atau media yang memang digunakan untuk kebutuhan dari misi utama mereka seperti itu. Dan secara KPI hasilnya cukup bagus, kami tetap bisa mendapatkan KPI sesuai dengan keinginan klien kami, dan kemungkinan besar pada saat ini masih dalam kontrak negosiasi untuk perpanjangan kontrak. Tapi memang menjadi kendala adalah ada perubahan di dalam struktural di Mitra Studi ini sendiri yang membuat ini menghambat bagaimana campaign ini akan tetap dilanjutkan atau ada perubahan-perubahan besar di waktu kedepannya seperti itu. Terima kasih, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga hasil dari presentasi saya saat ini memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.